mental. Kadang gini Mi, kita tuh ngerasa aku udah belajar Islam, kapan jodohnya datang gitu, kayak gitu terus. Aku udah ngaji, aku udah belajar, udah ilmunya udah aku kaji, aku ikutan kelas ini gitu. Tapi kenapa belum datang gitu kan? Kayak pengen tahu kesiapan tuh dilihat dari apa gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sharing bareng Evi dan juga Umi Lili. Oh ya, sebelum kita tanya-tanya Umi Lili, aku mau ajakin teman-teman untuk join member You Ngaji, karena di membershipnya itu ada kajian-kajian yang lebih menarik lagi, pembahasan yang lebih dalam lagi. Pokoknya teman-teman ikutin aja, insya Allah akan upload video-video yang khusus buat para member You Ngaji. Jadi yang belum join, kalian join ya, oke? Nah, sebelum itu Mi, kita kenalin dulu deh, Umi Lili itu siapa? Jadi Umi Lili itu adalah istrinya Ustadz Cahyo. Kalau Ustadz Cahyo tuh suhunya You Ngaji ya? Suhu, maksudnya mungkin lebih tepatnya yang tua. Ya, jadi dibalik kehebatan Ustadz Cahyo, storytelling, ternyata ada Umi Lili yang Masya Allah, Umi Lili juga adalah guru aku juga. Guru, maksudnya yang sering aku, kalau misalnya aku ada masalah atau misalnya ada yang perlu ditanyain, aku suka nanya-nanya sama Umi Lili gitu ya. Dan insya Allah teman-teman juga kalau mau ada yang ditanyain boleh nanti request pertanyaan ke aku ya, karena jarang-jarang nih kita bisa ngobrol bareng sama Umi Lili di sini. Oh iya Mi, Umi tuh asli mana sih? Saya asli Banjarnegara. Banjarnegara tuh Jawa? Jawa Tengah, Kota Ngapak, Dawet Ayu. Nah itu, jadi kalau sudah Dawet Ayu Banjarnegara itu khas kota saya. Oh gitu. Iya. Bahasanya ngapak-ngapak, inyong-inyong. Oh, nah. Tapi Mbak, kenapa mau hijrah ke Bogor? Oh, jadi sebelum di Bogor, saya sudah nggak di Banjarnegara, itu saya sejak SMP udah sekolah di Jogja. Ya, jadi saya mondok selama 6 tahun, terus saya kuliah juga di Jogja selama 4 tahun ya. Nikah dapat orang Jogja, akhirnya KTP jadi orang Yogyakarta. Terus habis itu sampai tahun 2015, Abinya ngajak pindah ke Bogor, karena terkait dengan event-event Abinya yang memang sering di Jabodetabek, jadinya kita pindah ke Bogor, gitulah Mbak. Terus cerita dong sedikit pertemuannya Umi sama Ustadz Cahyo gimana tuh? Aduh, ini yang paling sering ditanya ini. Kepo nih. Jadi saya sama Abinya itu sebenarnya bukan tidak pernah bertemu ya. Saya tahu lah orangnya, tahu karena tahu orangnya, itu ada namanya Cahyo gitu ya, karena memang kebetulan suami saya itu punya lembaga training namanya sama Ustadz Hidayat waktu itu sama. Nah, lembaga pelatihan itu kan terkadang ngadain training tuh. Nah, biasanya mereka butuh fasilitator perempuan untuk menghandle peserta yang perempuan. Nah, saya biasanya ikut, tapi ya biasa aja. Oh ya, itu ada trainernya, saya fasilitator, cuman itu aja. Lalu kemudian ketemu lagi dalam satu event lah ya. Kami sama-sama menjadi host di salah satu radio di Yogyakarta ya. Nah, namanya Radio Armas 11. Nah, jadi sebenarnya itu namanya itu Radio RDTPI Armas 11, Radio Dangdut TPI Armas 11 gitu ya. Iya, emang begitu, cuman ada ada event-event yang kajian gitulah ya, yang rutin. Nah, Abinya itu hostnya para ustadz, saya hostnya para ustadzah. Dan pada saat itu biasa aja kita rapat antara host, antara itu biasa gitu ya, nggak terjadi apapun gitu ya, maksudnya saya tahu aja. Tetapi ya kebetulan ternyata itu berjodoh, wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi kita sama-sama host di radio dulu. Gitu, jadi sama-sama satu kegiatan ya Mi? Ya, sama sering gitulah, suka lihat gitu. Suka lihat juga. Suka lihat, cuman ya itulah, nggak tahu. Dan kita kemudian jadi menikah pun saya juga tidak tahu, karena ketika ada ustazah saya yang menyampaikan ke saya gitu, Lili ada yang mau mengkhitbah Lili gitu. Terus saya bilang, oh iya, gini aja deh, jangan dikasih tahu orangnya,
jangan saya tunggu, pokoknya saya minta waktu 3 hari untuk benar-benar bertanya kepada Allah, apakah saya sebenarnya siap atau belum. Jadi, oke, pokoknya jangan kasih tahu sama saya siapa dia. Sampai saya harus benar-benar memastikan bahwa saya itu menikah objektif, saya nggak ngelihat orangnya. Ya siapa, karena kan kadang ada ya gitu ya, jadi lihat orangnya terus baru mau, kalau nggak suka enggak. Nah saya nggak begitu, saya harus memastikan, saya harus objektif, saya sebenarnya udah siap nikah atau belum gitu. Karena apa? Karena memang sebelumnya saya baru saja Desember itu saya putus khitbah dengan orang, tidak jadi, lalu kemudian abinya datang lewat MC itu ya, itu bulan Januari. Nah jadi saya memastikan betul apakah saya itu siap atau enggak, itu 3 hari Mbak Evi, Senin sampai Rabu. Nah jadi saya nggak tahu orangnya, dan saya benar-benar nggak tahu kalau itu tuh siapa. Saya meraba-raba kepada Allah, ya Allah siapa ya, pokoknya kalau memang itu jodoh saya, mantepin, saya jawab iya, kalau memang enggak ya enggak gitu. Ya udah, terus habis itu hari ketiga abinya diizinkan telepon oleh MC, tanya sama saya, tanya-tanya gitulah ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya kaget juga gitu ya, aneh, karena beliau telepon terus tanya-tanya tentang terkait ustadzah yang sudah ketemu saya atau belum gitu. Saya tanya, loh kenapa sih itu kok tanya-tanya si ustadzah ini ngobrol dengan saya masalah khitbah, apa kaitannya gitu loh. Kan biasanya kalau ngobrol kan seputar misalkan pelatihan atau mungkin seputar ada rapat apa gitu. Kok ini tanya-tanya, kok kepo banget mungkin bahasanya sekarang ya. Kok orang ini kepo banget tanya-tanya ustazah hubungin saya ngobrolin tentang seorang yang katanya khitbah saya, dan itu mungkin saya tuh itu pun juga saya belum nyambung. Belum ngeh gitu ya? Belum ngeh. Nah, waktu itu langsung saya bilang, Ikhwan itu saya gitu. Oh, Ustaz Cahya ya, bilang. jadi Mas telepon itu, kenapa sih itu tanya-tanya khitbah? Kok pengen tahu banget kenapa? Terus dia sambil ketawa gitulah. Karena Ikhwan itu adalah saya, dan saya spontan kaget luar biasa. Wah, Masya Allah, menarik sih ya teman-teman. Jadi di sisi lain satu kegiatan, tapi di situ kita ditantang untuk menjaga hati. Karena biasa orang-orang ya satu kegiatan itu dia udah kayak gimana sih Mbak? Kayak yang udah lebih gitu ya. lebih ke langsung ke si doi, bukan ke Allah dulu gitu kan. Iya. Tapi Masya Allah ini menarik banget. Iya. Jadi makanya, 3 hari itu makanya langsung. saya bilang, saya jangan dikasih tahu orangnya. Jadi biarlah Allah yang menetapkan ya. Jadi memang benar-benar selama 3 hari itu sampai dia meminta izin untuk bertanya selama 3 hari, saya menerima atau tidak, saya baru tahu orangnya. Ternyata itu. Ya udah, terus saya minta waktu 1 minggu untuk iya dan tidak. Masya Allah. Jadi ketika saya tahu kan saya langsung mikir, oh ternyata si bapak ini. Terus habis itu saya minta waktu 1 minggu untuk memastikan lagi, tanyalah sama Allah. Saya juga tanya kepada MC saya tadi, ustadzah orangnya kayak apa, karena kan memang nggak kenal kan Mbak Evi ya. Kenalnya hanya, oh dia suka ngisi, dia host di radio, dia trainer, cuman itu aja. Tapi kan saya nggak ngerti dia seperti apa, jadi saya meminta waktu untuk sedikit informasi tentang dia. Ya udah, setelah itu 1 minggu kemudian kita bertemu, iya dan tidak, dengan gaya memaksa ya dia, dengan gaya anehnya dia itu kalau meminta jawaban iya dan tidak itu ya jawabannya sambil bercanda. Waktu itu memang kita itu nggak tegang sih ya, ngobrol gimana Mbak Lili gitu, kira-kira saya ya beginilah saya, katanya gitu, kata serius awal. Terus itu langsung bilang, kira-kira gimana Mbak Lili, saya diterima enggak? Kalau diterima, alhamdulillah. Tapi kalau nggak diterima, ya kebangetan banget. Katanya itu kan. itu pertanyaannya Mbak. Hah, ada orang khitbah modelnya kayak gini bahasanya gitu ya. Dengan pengalaman saya yang saya juga pernah kayak gitu bahasanya, dan kita nggak ada tukar CV. Ya udahlah, cuma saling kenal kita aja. Ya udah, setelah itu saya bismillah sih, saya benar-benar itu sama Allah itu, sebelum ngomong ya itu saya benar-benar minta sama Allah ya. Iya gitu. Setelah itu saya langsung bilang, temui wali saya yang ada di Jogja, itu kakak saya, silaturahim dengan kakak saya dengan niat memang
mau menikahi saya. Setelah itu planningkan Mas Cahyo sebelum bawa orang tuanya. Jadi ke sana, setelah itu jadi 3 ketemu wali saya, kakak saya yang ada di Jogja, lalu kemudian setelah itu datangi ibu saya, karena ibu saya itu penentu apakah saya mau lanjut atau tidak gitu ya. Terus habis itu kalau ibu saya oke, bawa orang tuanya ke orang tua saya, setelah itu baru obrolan pernikahan. Wah, gitu. menarik. Terus Mbak, kan ini mungkin kita cerita udah kayak lebih maju gitu kan, karena udah mau menuju ke pernikahan gitu. Tapi dulu apakah Mbak itu udah, maksudnya gimana sih titik balik Mbak sampai ada di circle ketemu Ustadz Cahyo gitu? Mungkin itulah masa transisi ya, ketika saya itu saya kan pesantren ya, 6 tahun. Saya menemukan sebuah dunia baru di luar pesantren, itu kan yang membuat saya itu kayak ingin meluapkan segala sesuatu yang tadinya mungkin bisa terkontrol ketika saya di pesantren, itu kemudian di luar itu saya kepengen bebas gitu. Saya tuh bilang sama kakak saya nggak mau gaya-gaya pakaiannya kayak anak-anak pesantren gitu, saya nggak mau. Saya kepengen kayak anak-anak gaul pada saat itu gitu ya. Sehingga saya dan memang kakak saya tuh kan orangnya ngemong ya gitu ya, ngomong. Kakak saya ada di Jogja tuh orang yang ngomong, sering ngajak ngobrol. Sehingga ya tanpa saya sadar itu ya saya diarahkan untuk ke kajian-kajian, bahkan ketika kuliah saya itu dicarikan kos yang saya nggak ngerti, ternyata di situ memang ada pembinaan lah ya, ada pembinaan kajian gitu ya, dan akhirnya dari situlah saya ketemu dengan circle kajian, circle dakwah gitu ya, di mana itulah yang kemudian seperti apa ya, runtutan lah, apa ya, kayak mungkin tadinya ada jeda di mana saya itu kepengin bebas, tidak seperti anak pesantren. Lalu habis itu saya terselamatkan kembali oleh kakak saya karena memang saya masuk lagi dalam circle-circle yang mungkin dalam tanda kutip itu mendekatkan saya kepada agama. Gitu. Sampai disitulah saya bertemu dengan teman-teman ngaji, teman-teman dakwah. Nah, akhirnya saya ketemu circle di situ dan mungkin ternyata mungkin satu abinya juga berada di circle yang sama, ya itulah yang kemudian circle itulah yang kemudian mempertemukan kita. Oke, jadi dulu mungkin Mbak masih cari jati diri ya, ya, masih kayak bingung gitu kan, walaupun di lingkungan pesantren tapi kayak belum nemuin goals tujuan gitu kan. Ya. Terus kemudian alhamdulillah kakaknya Mbak menarik Mbak, dan Mbak di situ nemuin tujuan hidup, ya itu dekat dengan agama, dekat dengan Allah, sampai dekat dengan jodoh juga. Betul. Gitu. Karena memang kakak saya menyekolahkan saya, memasukkan saya di pesantren kan agar saya dekat sama agama ya. Ya, saya paham tentang agama, pastinya juga biar itu juga nggak hilang begitu saja gitu ya. Yang namanya anak, mungkin kalau orang katakan anak muda gitu ya. Nah itu lagi masa pencarian itulah, tapi alhamdulillah dipertemukan di situ. Masya Allah ya. Oke. Kalau aku lihat nih, Ustadz Cahyo tuh kan suka nyanyi ya. Orangnya tuh happy gitu lah, orangnya suka menghibur gitu. Apakah kalau di rumah itu suka nyanyiin buat Mbak juga? Apa ya? Kalau suka menyanyi, itu sebenarnya sama ya. Kita itu memang suka menyanyi, tapi kan nggak mungkin, nggak masa tuh saya nyanyi kan nggak mungkin ya kalau di luar ya, hanya konsumsi dalam rumah gitu. Ya mungkin itu salah satu ada yang sama sih ya, kita itu suka cerita, kita tuh suka ngobrol, kita tuh suka bercanda, suka ya nyanyi bareng gitulah, biasa itu memang mungkin salah satu kesamaan di dalam rumah. Tapi memang suka nih, Mbak Evi ada yang tanya misalkan, Umi tuh sama Ustadz itu suka tengkar nggak sih kalau di rumah tuh kayaknya itu happy, ketawa, happy mulu. Yang namanya rumah tangga itu pasti juga banyak masalahnya, gitu ya. Cuman memang bagaimana kita mencoba untuk apa ya, kalau punya masalah, kalau kata abinya ya cepat-cepat diselesaikan, karena kan itu
kalau yang namanya kita tuh sedang punya masalah, itu kemudian kalau nggak cepat diselesaikan, itu yang muncul dalam rumah itu hanya energi negatif terus, gitu kan ya. Yang namanya masalah nggak selesai itu kan pasti munculnya segalanya serba negatif, gitu ya. Nah, maka bagaimana agar energi positif yang keluar di dalam rumah itu, maka kalau ada masalah harus cepat-cepat diselesaikan, gitu. Jadi ya ada masalahnya dong. Ada masalah tapi tetap happy juga gitu. Tapi mungkin ini pembawaan sih Mbak Evi. Oh iya, pembawaan. Jadi, ya. Nggak cuma saya, memang keluarga saya tuh modelnya juga orangnya mungkin rame gitu ya, tanda kutip rame. Terus heboh kalau kumpul tuh memang rame banget, ditambah dengan abinya dengan model yang sama mungkin begitu ya. Jadi kalian itu, tapi kalau yang ada masalah, kalau ditanya ada masalah nggak? Ya ada loh pasti gitu ya. Cuman ya kan gak akan mungkin gitu ya kita itu kemudian membawa keluar masalah itu. Ya kita kalau keluar ya begini. Terus Pak, berarti sekarang udah berapa tahun pernikahan tuh? 15. Masya Allah, 15 tahun. Mas Fatih kan, Mas Fatih 14 tahun. Mas Fatih 14 tahun sekarang. Nah, jadi usia saya, pernikahan saya 15 tahun. 15 tahun ya pasti banyak drama-drama juga. Oh, Masya Allah, drama itu kan setiap hari. Setiap ya, hari. Pasti ada dramanya ya. Nah itu, jadi ya selama 15 tahun itulah ya, Masya Allah itu pasti banyak kerikil, banyak ombak, banyak kayak yang namanya rumah tangga itu kan roller coaster ya. Terus Mi, kalau Umi gimana sih tipsnya biar tetap happy gitu, tetap misalnya kan kita kan stres juga kan menjalani ibu rumah tangga gitu kan, normal ya manusia gitu kan. Terus Umi tetap happy, tetap positive vibes gitu. Dan aku juga kenal Umi tuh udah berapa ya, hampir setahun atau 2 tahun. Waktu itu cuma saya doang kan ya Umi, tapi lebih kenal, lebih dekat itu udah hampir 2 tahun ini. Terus aku lihat Umi tuh emang sahabat taatnya ibu-ibu gitu, udah nyaman kalau curhat sama Umi tuh gitu. Ya happy gitu. Nah itu gimana tuh Umi? Kelihatan happy ya. Intinya bahwa saya sih selalu begini. Memang kalau tadi mungkin pembawaan ya, pembawaan. Saya memang orangnya begini udah dari sononya. Gini, jadi kalau orang bilang ya katanya heboh, rame gitu. Itu tuh yang pembawaan begitu. Cuman saya selalu begini aja bahwa kalau nggak ada, saya nggak punya masalah ya, punya gitu. Cuman kita itu kan seneng ya, orang itu coba kalau misalkan saya ketemu sama Mbak Evi kelihatan senyum, itu pasti yang akan sampai ke saya itu kan menyenangkan. Berbeda ketika kita pasang wajah atau sikap yang mungkin cemberut, ya itu efek ke orang yang melihat itu kan juga jadinya kayak negatif. Apa ya dia gitu kan, rasanya rasa tidak nyaman gitu. Nah makanya kalau saya sih, Nabi pun kan juga menyampaikan kepada kita ya bahwa ada pahala ketika kita senyum saja di depan saudara kita, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi memang menunjukkan wajah yang menyenangkan di depan saudara kita itu kan juga pahala gitu. Nah jadi ya itu aja sih. Dan yang selanjutnya saya juga nggak kepengen gitu ya ketika orang lain itu tahu gitu ya, tahu tentang masalah saya. Oh saya itu lagi punya masalah loh, kepengen diketahui. Enggak, saya nggak tipikal yang seperti itu gitu ya. Jadi ya bedakan ketika ada masalah di dalam rumah ya tidak perlulah kita juga bawa keluar gitu. Dengan apalagi mungkin teman-teman tahu gaya saya yang suka ceriwis, suka bercanda gitu ya, rame mungkin ya, kata-kata orang itu saya bilang rame ya saya gitulah ya. Nah itu memang mungkin gaya saya, gaya akunya bersama. Kalau ditanya anak kue itu siapa? Maksudnya perempuan kue, ini Umi suka warna kuning, merah, ungu. Iya, saya suka yang berwarna memang. Andaikan pun saya punya rumah, saya kepengen punya kok yang warna-warni itu kayak pelangi gitu ya. Dan itu adalah spot, iya saya pernah bilang, saya bilang, saya kan pernah ke playground ya, ada mobil-mobilan gitu ya gitu. Saya bilang, itu pengen banget loh aku punya rumah spot ya, dikasih warna, puzzle yang di lantai itu juga warna-warni gitu ya. Terus ada mobil-mobil berwarna itu
Saya suka memang. Tapi saya memang favorit warna kuning, walaupun tidak mungkin juga ya saya kemana-mana pakai baju warna kuning, motor saya kuning, kan kayaknya enggak juga lah Mbak Evi, itu hanya warna-warna tertentu yang memang bagi saya kuning itu menyenangkan gitu. Dan apalagi warna-warni, warna pelangi itu kan diciptakan oleh Allah dengan warna-warna. Kenapa seperti itu tuh kan itu ciptaan Allah ya, bukan ciptaan orang-orang lesbian dan homo, bukan itu bukan punya mereka. Jadi saya suka sebel anak-anak itu kadang nyanyi pelangi bilang, "Ih, kok nyanyi pelangi sih? Hati-hati loh, itu nanti itu punyanya gay sama lesbi gitu ya," katanya gitu. Loh, yang menciptakan pelangi kemudian warna indah seperti itu Allah gitu loh ya. Jadi warna-warni itu bagi saya itu ya bagus. Masya Allah. Tapi jadi, rumah saya nggak warna-warni juga Mbak Evi. Hijau. Hijau. Masa iya kalau itu nanti jadi TK. Kan memang udah jadi ini guru PAUD tuh. Iya. Oke. Terus Mi, kan ini ya Umi itu kan dikenal orangnya positive vibes, terus seru gitu kan. Terus Umi gimana sih cara? Emang gitu ya? Iya, aku ngerasa Umi tuh bikin kita tuh nyaman gitu. Terus Umi, kalau misalnya Umi berpesan nih ke para jomblo gitu kan. Nah, pesan apa sih yang Umi pengen kasih ke mereka supaya mereka tuh tidak meratapi kejombloannya mereka atau pesan-pesan gitu supaya kita tuh tetap happy, tetap bisa menjalani dan menikmati peran kita sebagai jomblo gitu. Meratapi kejombloan. Jangan diratapi ya. Saya pernah nulis ya di salah satu di IG saya itu kan saya pernah menyampaikan ke para jomblo. Para jomblo itu nggak usah khawatir kalau kalian hari ini masih dalam keadaan atau masih kodok atau hilal jodohnya itu belum datang, masih jomblo. Kenapa? Karena harus diingat, ketika kita masih jomblo, itu berarti Allah masih memberikan kesempatan waktu kepada kita untuk terus melayakkan diri. Ya, melayakkan diri untuk menjadi seorang istri, seorang ibu yang mungkin hari ini ilmu kita itu masih kurang. Maka mungkin Allah sedang mempersiapkan diri kita dulu, melayakkan sehingga nanti pada saat itu datang jodohnya itu dalam kondisi yang kita sudah benar siap. Karena kalau menikah, kita sekarang itu kan punya tanggung jawab, kita punya beban, ya. Maka ketika kita memiliki seorang suami, itu berarti ada orang lain yang akan menjadi amanah kita, ya, untuk kita jaga hingga yaumul akhir, ya. Nanti kalau kita sudah dikasih pasangan, berarti kita menikah, itu kan nanti akan ada lagi di mana Allah akan memberikan putra-putri yang akan dititipkan dalam rahim kita, yang itu akan menjadi anak-anak kita, itu juga amanah. Jadi para jomblo, amanah suami itu adalah amanah, anak-anak juga amanah. Dan itu butuh sekali ilmu untuk bisa, ya, bagaimana agar amanah itu bisa kita jalankan dengan baik. Karena itu akan kita bawa, atau itu adalah sesuatu yang akan Allah tanyakan besok di akhirat gitu. Karena suami kita ya itu adalah amanah dari Allah yang akan kita bawa sampai ke akhirat. Jadi itu yang akan ditanya sama Allah. Nah, berarti kalau kita itu jomblo itu kepengen menikah, ingat, ketika menikah ada satu list pertanyaan dari Allah tambahan. Itu adalah bagaimana engkau menjaga suamimu di dunia dan akhirat. Gitu. Nanti akan ada list lagi pertanyaan ketika menikah, kan nanti punya anak. Anak 1, anak 2, anak 3, itu juga list pertanyaan yang nggak akan mungkin terlewat, ya. Dan nggak akan mungkin tidak ditanyakan. Siapkah kita dengan pertanyaan itu? Maka minta sama Allah, semoga ketika jodoh itu datang, memang sudah datang dari Allah, maka dalam kondisi kita benar-benar sudah layak. Dan kita benar-benar sudah siap secara mental. Karena menikah itu kan bukan hanya membahas tentang materi. Betapa banyak orang yang materinya banyak, menikah berantakan. Tapi memang itu mental. Dan menikah itu
ya berat lah. Kalau nggak berat, nggak surga. Nah gitu Ibadah. ya. Ibadah sepanjang usia kita. Nah, gitu. Maka harus hati-hati. Maka kalau dalam pernikahan, coba bisa dibayangkan ketika suami kita misalkan sholat, dia tidak sholat, yang mungkin tadinya kita hanya mengingatkan diri kita sendiri, harus ada yang diingatkan lagi. Kok nggak sholat sih ya? Itu kan tambahan yang tambahan amanah ya. Belum nanti kalau punya anak. Nah gitu. Jadi bersabarlah karena Allah pasti akan memberikan di waktu yang tepat, dan jadikan kesempatan selama jomblo ini adalah untuk terus melayakkan diri ya, bagaimana nyari ilmu ya agar kita bisa menjadi seorang istri, seorang ibu yang bisa mendidik anak-anak hebat. Terus Mi, kategori dikatakan siap nikah itu gimana kalau menurut Umi? Kategori dikatakan siap nikah itu yang pertama adalah mental ya. Oh, mental. Mental. Kadang gini ya Mi, kita tuh ngerasa aku udah belajar Islam, kapan jodohnya datang gitu, kayak gitu terus. Aku udah ngaji, aku udah belajar, udah ilmunya udah aku kaji, aku kelas ini gitu. Tapi kenapa belum datang gitu kan? Kayak pengen tahu kesiapan tuh dilihat dari apa gitu. Sebenarnya kesiapannya itu memang dari yang pertama dari mental ya. Mental memang keluarga itu, membangun keluarga itu nggak mudah ya. Memang itu luar biasa, roller coaster banget lah gitu ya. Cuman permasalahannya itu adalah kalau sudah masalah jodoh itu harus dikembalikan kepada Allah, karena itu bukan wilayah kita. Bukan wilayah kita, itu adalah wilayahnya Allah. Allah memberikan kapan ya. Nah jadi kayaknya kita kayak nggak sabaran ya, kadang itu nggak sabaran, kadang mungkin kepancing orang lain kok sudah menikah, aku kok belum gitu kan ya, biasanya gitu ya. Nah itu harus benar-benar kembali, berarti ada problem nih tentang qada ya dari Allah, karena memang itu semua adalah Allah yang menetapkan. Ini berarti harus dikembalikan lagi tentang konsep qada ya, bahwa pernikahan itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah. Kita kan hanya berupaya. Ada loh orang yang kemudian satu hari ketemu terus itu ternyata itu tuh jodohnya, kan kita nggak ngerti. Ada yang sudah pacaran lama sekali nggak jadi. Nah berarti memang justru minta sama Allah, minta kita itu jalan yang baik. Jadi kalau Ustazah saya itu dulu menyampaikan bahwa pernikahan itu adalah suatu hal yang suci. Jangan engkau kotori perjalanan ke pernikahan itu dengan perkara-perkara maksiat. Gitu ya. Karena apa? Karena pernikahan itu suatu hal yang suci. Jadi hati-hati dengan pacaran, jangan pacaran, karena itu bukan jalan yang benar ditetapkan oleh syariat ya. Nah itu ya. Nah maka sabar, karena pasti nanti Allah yang tahu waktunya. Ya sama seperti Rizky. Rizky itu kan kadang kita nyari, kayaknya giat aku deh kerjanya daripada dia. Kenapa kok banyakan dia sih? Benar nggak? Iya, benar. Nah betul kan? Karena Allah yang menetapkan. Jadi minta kalau Rizky, ya kan kita tuh minta sama Allah rizki yang berkah, yang halal. Ya mungkin itulah yang namanya kita yakin semuanya dengan segala yang Allah tetapkan kepada kita, itu adalah satu hal yang baik. Nanti ada lagi Mbak Evi kalau sudah menikah, kenapa sih kok suamiku itu, kenapa suamiku nggak itu? Nah, kenapa istriku itu, kenapa istriku nggak itu? Dibandingkan gitu ya. Jadi sering begitu ya, manusia itu sering begitu. Maka memang pasrahkan seluruhnya kepada Allah, tingkatkan kualitas diri. Ingat ya bahwa insya Allah kita sedang mencoba, misalnya para jomblo, melayakkan dirinya agar diberikan jodoh terbaik dari Allah. Semoga itu nanti akan Allah berikan juga di waktu yang tepat. Wah menarik nih kalau ngomongin banding-bandingin ya, apalagi kalau udah rumah tangga nih. Kan kalau rumah tangga tuh kayak itu mungkin yang membuat permasalahan baru gitu. Jadi kayak kenapa sih dia punya pasangan yang kayak Cinderella dan pasangan kalau dibilangnya ya pasangan wow gitu kan gitu ya. Jadi kayak seperti yang ada di TV-TV yang sosial media gitu loh Mi. Nah itu menurut Umi gimana tuh kalau menyikapi rumah tangga yang suka ngebanding-bandingin, rumah tangga yang suka
insecure sama rumah tangganya dia. Kok nasib aku nggak seperti mereka gitu. Ya. Itu kenapa rumah tangga, tadi saya bilang bahwa mental itu sangat penting dalam rumah tangga. Oke, di mental ya guys. Ini masalah loh, gitu ya. Ketika kita melihat pasangan yang lain kayaknya lebih oke dari pasangan kita melihat bahwa, kok bisa ya, gitu. Kok kayaknya orang-orang yang kemudian merasa hidupnya lebih dibandingkan, nah inilah gitu. Ini juga harus menjadi kita itu harus mempelajari ya ini semua gitu ya, bahwa dalam sebuah pernikahan itu tidak boleh ada dibanding-bandingkan. Coba kita dibandingkan, Mbak Evi misalkan dibandingkan dengan istri atau perempuan yang lain, mangkel nggak? Sedih. Ya sedih lah. Begitu juga dengan kita. Coba kita membandingkan suami kita dengan suami orang lain, itu dia juga marah. Anak kita dibandingkan dengan anak orang itu juga marah. Yang namanya membandingkan itu kalau nggak tepat ya. Jadi kalau dia lebih baik, itu justru akan muncul masalah. Yang menjadi masalah adalah bagaimana itulah tadi mental. Kalau ada masalah dalam rumah tangga, itu memang benar-benar harus dicoba untuk diselesaikan ya. Jadi bukan membandingkan. Kenapa? Allah memberikan pasangan kepada kita, itu kan itulah yang kemudian yang terbaik untuk kita. Itu memang jodoh kita. Penyempurna iman kita kan, itu kan menikah. Itu sebenarnya dia begitu. Jangan pernah dipikirkan bahwa, loh siapa tahu si laki-laki yang lain justru ini ada laki-laki ya, ini perempuan. Dia melihat ini suaminya, dia melihat ada kekurangannya. Dia melihat ini, itu serasa kayak senang banget ya. Tapi ingat, mungkin kekurangan dia, atau kan setiap orang punya kekurangan ya, punya kelebihan. Itu kalau dicocokkan tuh nggak cocok dengan kita. Jadi sebenarnya kalau pasangan, itu kekurangan dan kelebihannya itu kemudian tuh saling melengkapi. Tapi terkadang orang lain itu silau godaan setan melihat kelebihan orang lain yang sebenarnya itu nggak klop kalau dibandingkan gitu loh. Makanya inilah yang kemudian gimana caranya, sebenarnya ini tuh karena ada problem kan, sedang ada problem. Jadi kemudian setan itu menggoda dengan melihat orang lain itu lebih baik daripada dia gitu ya, sehingga ya membanding-bandingkan itu. Maka seharusnya bukan itu yang harus diselesaikan, tapi justru selesaikan masalahnya, bukan membandingkan gitu. Jadi kalau ada pasangan diselesaikan, bukan tuh kan dia bisa, kamu nggak bisa, bukan begitu. Nah nanti kalau kayak gitu akan muncul lagi, beda lagi nanti dibandingkannya dengan yang lain gitu. Oke. Jadi emang kalau udah nikah konsekuensinya pilihan suami kita, kekurangan dan kelebihannya harus kita terima. Ya, iya kita dong. harus fokus di situ, jangan lihat orang lain. Iya. Kita juga belum selesai nggak mesti cocok. Iya, nggak mesti cocok ya. Itulah hebatnya Allah sebenarnya ya, kalau kita betul-betul memahami bahwa jodoh itu adalah dari Allah, yang terbaik untuk kita, insya Allah itu tuh akan membuat kita itu kalau dalam keluarga itu ya saling melengkapi gitu ya. Jadi misalnya saya orangnya seperti apa sih, Abinya orangnya seperti apa sih, itu kalau komunikasi terjalin ya, ini juga penting ya, bahwa komunikasi harus terjalin dengan baik ya di dalam rumah gitu ya. Itu nanti akan ketemu, oh iya dia tuh orangnya sukanya kayak gini, dia sukanya kayak gini gitu. Dan orang lain belum tentu. Ternyata saya sering ya, karena kebetulan ada banyak para ibu-ibu yang suka taklah curhat sharing rumah tangga, gitu ya. sharing dengan saya. Itu Masya Allah, terkadang nih, ini lucu sekali. Jadi ini misalkan curhat dengan saya rumah tangganya, ini curhat dengan saya tentang rumah tangganya. Terus kemudian si ibu ini itu menilai keluarga ini, keluarga dia mah harmonis banget, senang banget lo punya suami itu kayak dia, katanya kayak gitu ya, asik banget, coba nih suami gua begini gitu ya, nah gambarnya. Tapi ketika saya tahu ceritanya si ibu yang ini itu tadi cerita, saya dalam hati aja, karena situ nggak tahu masalahnya apa. Iya, benar. Padahal ibu ini kalau ibu ini tuh cerita, dia juga akan melihat enak ya keluarganya ibu itu, coba bisa dibayangkan. Jadi sebenarnya mereka tuh sama-sama saling menilai bahwa ini melihat ini enak, ini melihat ini enak.
ya gitu ya. Padahal sebenarnya mereka punya masalah masing-masing gitu loh, yang sebenarnya nggak seindah penampakannya gitu. Tetapi ya itu, tapi memang godaan Mbak Evi, membanding-bandingkan itu godaan sekali gitu ya. Jadi harus sangat hati-hati karena itu bisa setan. Beda antara membandingkan dengan misalnya, dia itu orangnya baik dari segi agama begini, kita mencari meneladani. Jadi misalkan bagaimana cara dia itu menyelesaikan masalah, berguru, mencari ilmunya ya. Misalkan coba kalau kita mencoba kayak misalnya cara menyelesaikan solusinya seperti dia, itu lain, itu bukan membandingkan. Tapi membandingkan itu benar-benar kamu itu loh nggak kayak dia. Ya, dia itu gini, lain banget ya sama kamu. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi kayak dibenturkan aja gitu ya. Pas lagi emosi itu pasti gitu. Itu bahaya. Kebayang. Jadi emang kalau rumah tangga itu, kalau misalnya kita mau lebih ke ngebandingin, wah rumah tangganya dia tuh Masya Allah lebih Islami, lebih kayak dekat Allah gitu, lebih ke solusi gitu ya Mia. Jadi apa sih yang, jadi gini, berguru ya ibaratnya ya, apa sih yang mereka lakukan kok bisa ya keluarganya itu terlihat ayem, tentrem. Oh ternyata memang bagaimana keluarganya itu memang dekat sekali dengan Allah gitu ya. Kemudian mereka itu juga mungkin belajar parentingnya itu juga bagus gitu loh ya. Jadi mengkaji ilmu-ilmu tentang rumah tangga, tentang mendidik anak, itu memang mereka itu punya. Ya kita sharing boleh, itu sedang tidak membandingkan, sedang mencari, ya saya sharing kan sama-sama ya mencari ilmu. Tapi kalau membandingkan kan nggak begitu konsepnya gitu. Kadang Mia, kita tuh nggak terima dengan takdir. Gimana tuh cara kita bisa menerima takdir yang Allah kasih ke kita? Atau misal kayak tadi Umi pernah kasusnya nggak jadi ta'aruf, gagal ta'aruf. Atau di dalam rumah tangga juga kayak misalnya gimana ya, kayak banyak lah ya perbandingan yang kok nasib dia kayak gini gitu, nasib aku nggak. Jadi kayak nggak nerima takdir gitu.